Halo semuanya, selamat datang di sesi perkuliahan pengujian perangkat lunak. Hari ini kita akan membedah bagaimana sebuah aplikasi dipastikan kualitasnya sebelum sampai ke tangan pengguna. Yuk kita mulai. Bayangkan kalian sedang membangun sebuah mobil balap. Kalian tidak mungkin langsung tancap gas di sirkuit tanpa mengecek komponennya satu persatu kan? Kualitas itu dibangun secara hierarkis. Kita mulai dari yang terkecil, unit, seperti mengecek busi. Lalu integration, memastikan mesin terhubung ke transmisi. Kemudian sistem, mengecek mobil secara utuh, hingga akhirnya UAT, atau User Acceptance Test, di mana pengemudi asli mencoba apakah mobilnya nyaman atau tidak. Setiap level adalah jaring untuk menangkap bug yang berbeda skalanya. Di level pertama, kita pakai kacamata mikroskopis, namanya unit testing. Di sini kita menguji modul terkecil secara terisolasi. Agar pengujian berjalan, kita butuh alat bantu. Test driver. Bayangkan ini sebagai remote control yang memberi perintah ke modul. Stubs. Ini adalah komponen bohongan. Misalnya jika modul kalian butuh data dari database, tapi databasenya belum siap, kita buat stub yang tugasnya cuma bilang, "Oke, ini datanya," supaya pengujian tidak terhenti. Unit testing itu punya dua sisi. Sisi statis, kita memeriksa kode tanpa menjalankannya. Mirip seperti editor buku yang mengecek typo atau tata bahasa. Ada code auditor untuk standar penulisan, dan bound checker untuk memastikan kita tidak memakai memori berlebihan. Sisi dinamis, nah ini baru kodenya dijalankan. Kita lihat bagaimana datanya mengalir menggunakan framework seperti JUnit atau NUnit. Intinya, statis itu melihat, dinamis itu mencoba. Pernah tidak kalian beli baterai unit A dan punya jam dinding unit B? Keduanya bagus, tapi pas dipasang, baterainya ternyata tidak muat di slotnya. Itulah interface error. Di level integration, kita fokus pada titik temu antar modul. Apakah data yang dikirim modul A bisa dimengerti oleh modul B? Kita mengecek prosedur pemanggilan, memori bersama, hingga pengiriman pesan antar sistem. Bagaimana cara kita menggabungkan modul-modul ini? Ada dua kubu. Top-down, kita mulai dari menu utama dulu, baru ke fungsi-fungsi kecil di bawahnya. Kelemahannya, kita butuh banyak stubs, karena fungsi bawahnya sering belum jadi. Bottom up, kita rakit dari pondasi paling bawah. Bagusnya, kita langsung menguji performa teknis. Tapi jeleknya, kita baru bisa melihat wujud asli aplikasinya di akhir proses. Ada juga teknik gabungan. Pendekatan sandwich, ini jalan tengah. Lapis bawah pakai bottom up, lapis atas pakai top down, dan mereka bertemu di tengah. Sangat efektif untuk sistem yang kompleks. Pendekatan Big Bang. Ini gaya nekat. Semua modul dikerjakan sendiri-sendiri, lalu di hari terakhir langsung digabungkan jadi satu. Peringatan, cara ini berisiko tinggi. Karena kalau ada error, kita akan pusing mencari di mana letak kesalahannya, karena semuanya langsung tercampur. Setelah semua kepingan mesin tadi kita satukan, sekarang saatnya sistem testing. Di tahap ini, kita tidak lagi bertanya, apakah kabel ini terhubung? Tapi kita bertanya, apakah mobil ini bisa melaju 100 km per jam sesuai janji di brosur? Kita menguji sistem secara utuh di lingkungan yang dibuat semirip mungkin dengan kondisi asli, environment produksi. Fokusnya ada 3, kinerja, keamanan, dan fungsionalitas total. Tahap akhir pengujian yaitu UAT. Jika pengujian sebelumnya dilakukan oleh kita, tim teknis, UAT dilakukan oleh pengguna asli atau klien. Di sini, cacat teknis harusnya sudah 0. Fokusnya pindah ke perspektif manusia. Apakah aplikasi ini benar-benar menyelesaikan masalah pekerjaan saya? Atau, apakah alur ini masuk akal bagi pengguna awam? Ini adalah validasi dunia nyata sebelum tombol launch ditekan. Nah, agar pengujian kita tidak ada yang terlewat, kita butuh alat navigasi yang namanya Traceability Matrix. Bayangkan ini seperti daftar belanjaan. Setiap satu fitur yang diminta klien, requirement, harus punya pasangan minimal satu kasus uji, test case. Matriks ini memastikan 2 arah. Kita tahu fitur mana yang sudah diuji, dan jika di masa depan ada fitur yang diubah, kita tahu persis test case mana saja yang harus ikut diperbarui. Ada aturan penting dalam pengujian. Jangan gunakan bahasa yang abu-abu. Kalimat, sistem harus melakukan X, itu bahasa bisnis, sulit diukur. Tapi kalau diubah jadi bahasa pengujian, verifikasi bahwa sistem melakukan X dengan benar sesuai input Y,
Nah, itu baru bisa dieksekusi. Ingat, sebuah kebutuhan baru dianggap testable kalau penguji tahu kapan harus menekan tombol lulus atau gagal tanpa perlu menebak-nebak. Sering bingung bedanya verifikasi dan validasi. Coba bayangkan kita membangun jembatan. Verifikasi, sistem testing. Apakah kita membangun jembatan dengan benar? Apakah betonnya kuat? Apakah bautnya kencang? Ini soal spesifikasi teknis. Validasi. Apakah kita membangun jembatan yang tepat? Apakah jembatan ini dibangun di lokasi yang memang butuh jembatan? Apakah warga mau lewat situ? Ini soal nilai tambah bagi pengguna. Sebagai penutup, mari kita tarik benang merahnya. Unit. Kita pastikan potongan kecil kode sudah sehat. Integration, kita amankan jembatan antar modulnya. Sistem, kita buktikan seluruh fitur sudah lengkap sesuai spesifikasi. UAT, kita pastikan sistem memberikan nilai nyata bagi penggunanya. Pengujian bukan tentang menghambat rilis, tapi tentang memberikan rasa aman bagi kita dan kenyamanan bagi pengguna. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.